Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah karena malam ini Allah masih memberi hidayah, memberi petunjuk kita bisa datang untuk melaksanakan kewajiban kita ibadah sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian rutin. Mudah-mudahan kajian ini bisa membawa manfaat, bisa membawa maslahah fid dini wad dunya hatta akhir. Amin. Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, baru-baru kali ini ada satu penelitian di mana penelitian ini ditujukan kepada wudu, karena memang wudu niki secara tidak langsung memberikan edukasi pelajaran buat guru jenengan bagaimana caranya kita bisa terhindar dari virus corona COVID-19. Para jamaah ngapunten, saya punya jamaah seorang perawat di mana istrinya, ini suami istri, dua-duanya perawat, dua-duanya pegawai negeri. Tugasnya di rumah sakit Dr. Sutomo. Kurang lebih 1 bulan yang lalu, mungkin tidak sampai 20 hari yang lalu, telepon dulu Pak Ustaz, saya sekarang berada di ruang isolasi khusus COVID-19. Saya kena, istri saya kena, mertua saya kena, bule saya kena. Asal ini sing kena istrinya Pak. Istrinya ini merawat pasien COVID-19 3 orang, ternyata temannya yang 2 sudah positif. Pulang dari rumah sakit waktu-waktu dianggap batuk biasa. Tiba-tiba kok tambah parah. Istrinya dimasukkan ke ruangan isolasi, sing jaga katut Pak. Bukan hanya suaminya katut, ayah ibunya kena, bulenya kena. Akhirnya telepon saya, Ustaz, apa yang harus saya baca agar bisa menjadi bekal? Sebab COVID-19 ini bakal sudah memasuki fase yang ke-7. Ini sudah gawat. Saya punya teman seorang anggota dewan, mantan anggota dewan. Ketika positif terkena COVID-19, masuk ke dalam rumah sakit, dia milih untuk masuk ke rumah sakit swasta. Kok bisa masuk swasta? Kok gak cari yang negeri biar gratis? Dia bilang apa? Saya kepengen biaya sendiri. Sebab rata-rata ada dia, bukan ada saya. Kalau udah masuk ke rumah sakit negeri gratis, toto-toto kata open, suwe-suwe kakak-kakak sedo. Karena dia masuk ke rumah sakit swasta, akhirnya biaya sendiri Pak. Gimana caranya COVID-19 tidak sampai ke tenggorokan? Dokter menyarankan agar disuntik 5 kali. 1 kali suntikan Pak 15 juta. Berarti nih pinglimu 75 juta. 10 hari Pak. 10 hari dinyatakan sehat, dinyatakan sembuh total. Tapi biayanya 75 juta. Para jamaah, malam ini kita mencoba sedikit walaupun tidak dengan 75 juta. Kalau kalian jenengan ipis asli ini saat berwudu belajar swag. Irung di sopro kali tisu. Asli ini kalau kalian jenengan ketika berwudu dan wudu kalau kalian jenengan
mencontoh wudhu Rasulullah secara tidak langsung kita sudah dibekali oleh Rasulullah agar kulo kali jenengan terpelihara terbebas dari wabah corona di Wuhan, Cina. Niku yang diteliti adalah orang-orang yang suka datang ke masjid karena satu-satunya orang yang terbebas terpelihara dari wabah corona di Wuhan saat itu adalah orang-orang yang sering datang ke masjid. Pak, kulo kali jenengan saat ini bagaimana caranya? Sekalipun kulo kali jenengan tidak harus dengan suntikan 75 juta, tapi kulo kali jenengan belajar setiap hari membebaskan virus yang masuk ke dalam tubuh ini agar kulo kali jenengan tidak terkena corona. Itulah kenapa ngapunten saat ini kulo kali jenengan menuju ojo cepat-cepatan. Kedua, nek kulo kali jenengan menuju khusyuk dan tumak nena yang wudhu niku pelan-pelan Pak, mulai dari tangan, kemudian berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur, kalau bisa kumur-kumur niku sampai ke tenggorokan, walaupun kecuali puasa. Kalau puasa nggak boleh. Tapi ini tuyoni resik Pak, dan ini tuyoni tuyo sumur masuk ke dalam paru-paru, masuk ke dalam tenggorokan di rumahnya. Nek misalkan airnya PDAM bening, sebab saat ini air Pak Namun termasuk juga PDAM ini saat ini pun betul sehat untuk dikonsumsi untuk diminum. Saat ini kalau bisa untuk kalian jenengan kalau mau minum minum air mineral harus meter lah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya pulau kalian jenengan untuk itu sudah dibekali. Bagaimana caranya pulau kalian jenengan membersihkan mulai dari hidung, mulai dari tangan, umur, kemudian hidung. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita lihat niki ngapunten pulau kalian jenengan melihat bagaimana 8 penyebab batal wudhu. Kenapa ini menjadi penting? Karena ketika saya berangkat umroh, ternyata ada orang yang berangkat umroh dereng paham syarat-syarat wudhu. Batal sholat ini sakit, wudhu ini sakit, tapi batal wudhu ini bukan sebenarnya. Ada yang lucu. Ketika ada sepasang suami istri berada di Mekah, karena menganggap bersentuhan suami istri menurut Imam Syafi'i batal, sampai dibawa ke Mekah Pak. Mulai dari bandara sampai ke hotel Pak, bojone gak dipegang belas. Alasan itu wudhu wedi. Akhirnya sing protes sekali kula. Ustaz, suami saya kok lari dari saya? Kok bisa lari? Bukan lari. Suaminya saya katakan takut batal. Padahal sudah saya katakan untuk di Mekah dan Madinah belum memungkinkan pulau kalian jenengan menggunakan mazhab Syafi'i. Harus pakai Maliki dan Hambali. Sebab pulau kalian jenengan pakai Maliki tak tutup bodega. Saya sudah merasakan dan mempraktekkan Pak. Kulo ini pernah tawaf pakai sarung tangan. Saya pernah tawaf pakai kaos kaki. Saking menghindarkan diri bersentuhan dengan lawan jenis. Saya pakai gamis Pak. Bukan pakai sarung, pakai gamis. Gamis saya juga ada celananya khusus gamis. Putaran pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 selesai. Alhamdulillah. Lulus saya menggunakan mazhab Syafi'i. Saya hindari kalau berjumpa dengan seorang wanita biar tidak bersentuhan atau tidak tersentuh. Apa yang terjadi? Mantun tawaf niku ada sholat namanya sholat sunnah tawaf yang diluruskan ke multazam, dan disitulah puncak doa yang mustajabah. Siapa yang berdoa di tempat itu akan dikabulkan oleh Allah. Dilarang Pak kalau masuk singgung kalau menggoni di depan Ka'bah itu Pak. Saya ke belakang karena ini tawaf sunnah. Ke belakang ternyata ya Allah ya Rahman Riyad 2003 Pak, bukan 2013. Awal saya bimbing haji 2003. Ini kasih campur Pak, betul lanang campur gak seperti sekarang. Dilarang Pak ono munggol,
tapi boni wong itu gak ono panggilan malih kira gini Pak. Saya gunakan untuk sholat sunat tawaf, saya masih belum batal menurut Imam Syafi'i, saya belum bersentuhan. Tiba-tiba ono nenek-nenek Pak rumong sholat ngajeng kulo ning kulo enggak, kulo wis dibayar dadah di panggone berat. Kulo ki bingung, aku nenek gembokku. Waduh, aku nikah karu-karuan tiang Iran Pak. Aku nikah karu-karuan tiang Iran langsung duduk di depan saya. Kulo ini boten saged sujud. Kulo batalaken sholat kulo, saya ajak komunikasi lewat bahasa Arab. Saya mengatakan kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Umi saya katakan ini di depan tempat sujud. Kalau Anda duduk itu gimana saya caranya sujud? Tolong geser sedikit biar saya bisa sujud. Kulo terus sembahyang Pak, kulo batalaken sembahyang. Dadakno menganggap bahwa saya itu masih kecil, sementara ibu itu sudah besar. Tangan ini kulo Pak ngelus-ngelus pipi kulo, apa enggak batal? Mungkin tangan ini ku harum wangi dokter Pak, tangan itu masya Allah alhamdulillah. Niki lho Pak, kulo pernah mempraktekkan, berulang kali saya praktekkan. Makanya ketika perlu kali dengan berangkat ke Mekah, pindah mazhab menjadi bid'ah abadi dan ma'rifah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, langsung kita masuk kepada materi 8 penyebab batal wudu menurut Imam Syafi'i. Maaf, yang saya ambil ini Imam Syafi'i bukan Imam Malik. Hati-hati, yang pertama pesatos. Nah, ini kan betul ketinggalan Pak. Jadi nanti kita perlu paham. Yang pertama, batal wudu seseorang kalau buang air kecil. Persoalannya kalau pipis di botol, tiang minggu, yang misalkan di pipis nih kalau nomor satu penyakit nomor satu, beser. Ini kalau Pak sehingga tuntas nih dulu Pak, nomor nih beser gitu. Anyang-anyangan nih dulu bahasa. Atas niki penyakitnya 70 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, mungkin atas nih. Ini bahasa dokternya apa sih? Anyang-anyangan nih. Prostat. Prostat. Nah, 100 prostat. Prostat niku bukan merenah. Kulo niku jamaah, kulo niku sing bikin prostat. Masya Allah, angger bis niku mandek Ustaz. Sorry Ustaz pipis. Angger bis itu mana? Tipis. Ya Allah, itu prostat penyakit dia. Nah, kalau sekiranya pulau kali ini ngamutan deh, sampai saya berdialog langsung dengan guru saya, Profesor Zahra. Ustaz, gimana caranya kalau ada seorang yang prostat gak mandek PVC, titik-titik ya pipis Ustaz. Dibuka celana dalam, ada bekasnya loh. Gimana Ustaz? 1 kali, 2 kali, 3 kali masih tipis Ustaz. Sampai Profesor Zahra sampai kali pulau. Kalau ada seseorang yang punya penyakit prostat ngimami mengajem, sekali lagi saya ulangi, kalau ada orang yang punya penyakit prostat ngimami mengajem, maaf barang sing setunggal di kareti di sini. Di ini ngojo kencang-kencang ngapunten niki bahasa fikih tapi rotok vulgar dikareti. Tapi bagaimana Ustaz kalau statusnya makmum? Kalau statusnya makmum, kalau sudah dia betul-betul penyakitnya seperti itu, bisa mandek-mandek PVC, ini tetap tipis, nggak masalah karena terdorong darurat. Udah sangat Pak. Jenengan tetap mempertahankan bahwa pipis medal dengan sholat, gak mari-mari sholat maghrib dengan sampai isya. Karena apa? Karena penyakit Pak. Begitu Allah Akbar ruku betul nih. Intidan medal meneh. Betul sangat.
Makanya saya heran kalau saya pernah bimbing ziarah wali songo pernah, tapi nggak sampai wali 9, wali 5 sampai Tenggara Tuban. Di tengah perjalanan saya nyatakan kepada jemaah, monggo para jemaah sementara ayo dalam perjalanan ini sudah masuk waktu asar, ayo kita sholat berjamaah dulu. Jamaah adat yang mengatakan ngapunten Ustaz, kula niki dalam posisi baju saya, celana saya najis sehingga saya nggak bisa niki lupa. Nah, ada juga yang mengatakan Ustaz, mohon maaf saya nggak bisa sholat karena baju saya kotor. Niki lupa. Saya kalau dalam perjalanan nggak bisa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Penjelasan saya simpel, Bu, boten nopo-nopo, Pak, boten nopo-nopo, kotor, sing penting suci. Kemudian yang pipis tadi, Ustaz, celana saya najis, Ustaz, saya nggak bisa sholat. Enggak apa-apa, wis, timbangannya sampai nggak dibayar. Cari dulu kalau bisa di musola itu ada nggak sarung di situ. Tidak ada, Ustaz. Waktu tidak memungkinkan, Ustaz. Cari dulu, usaha. Tidak ada, ya sudah pakai aja. Itu yang disebut dengan sholat dihormatin waktu. Karena sudah sebuah saatnya, Pak. Perkara nanti dulu kalian dengan sholat asar udah tentu tiba-tiba di rumah masih jam 5. Ayo di rumah sholat lagi. Tapi ketika di rumah sudah maghrib tidak sempat sholat asar, sudah selesai tugas 10 kali jenengan sudah selesai sholat asarnya. Makanya jamaah saya tadi yang terkena COVID-19 tanya lagi sama saya kalau telepon, Ustaz, gimana Ustaz? Apakah sholat saya harus dikodok, Ustaz? Tuh, apa Anda tidak sholat di saat Anda berkumandang? Sholat, Ustaz, tapi sesuai dengan kemampuan saya, Ustaz. Karena memang tangan saya masih terinfus, saya tidak bisa gerak sebagaimana orang yang bebas bergerak. Saya tidak bisa wudhu, saya hanya bisa wudhu dalam keadaan tayamum. Ya sudah, itu sudah sholat. Biqadri mastatokna, sesuai dengan kemampuan. Kalau sudah sholat ya nggak usah dikodok. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, niki saya masih belum cerita tadi. Jadi jamaah saya itu tadi, Pak, ngapunten, setelah kurang lebih dari 14 hari dirawat wonten rumah sakit, ternyata alhamdulillah setiap hari dia baca Quran 2 juz, setiap hari dia baca istighfar, dia beristighfar kurang lebih 1000 kali, dia membaca istighfar 1000 kali, membaca sholawat 1000 kali, terakhir baca, ya Allah, selamatkan aku dari wabah corona ini, ya Allah, sembuhkan aku dari wabah corona ini. Akhirnya, Pak, sekarang orangnya sudah 90% sembuh. Bahkan dia sempat telepon saya, terima kasih Ustaz, alhamdulillah saya tubuh sudah seger buger, saya sudah merasakan penciuman saya normal kembali. Pertama ini penciuman boten sakit, tidak bisa membedakan mana aroma wangi dan mana aroma yang boten wangi. Jadi panjenengan ngapunten kalau ingin mendeteksi apakah seseorang itu terkena corona boten gampang. Jenengan ambil parfum, jenengan cium. Kalau sudah parfum tidak sewangi, berarti jenengan harus cepat-cepat. Yang kedua, kalau misalkan guru kali jenengan begitu makan tidak bisa membedakan mana gula dan mana yang bukan gula, rasa manis dan bukan rasa manis, itu sudah pertanda gampang ini. Sebab yang diserang itu penciuman dan rasa. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Jadi kencing buang air kecil itu bisa membatalkan sholat. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian jika ia berhadas sampai
dia berwudu. Jadi ini hadisnya bahwa ketika seseorang itu sudah buang air kecil, maka wudunya otomatis batal. Kadang-kadang guyonan Pak, yang niku sing bolak-balik pipis niku buat sakit napa boten Ustaz? Kulo niku lak pipis kan bolak-balik. Kulo sakniki wudu mawon ping sedoso. Mantun ping sedoso makene pipis ping 5 tasik wonten cadanan ping 5 karepe dhewe. Itu boten saged. Yang pertama niku buang air kecil, pun pipis. Kedua, ini Pak, ini ngetren nih Pak, iso dong begini isi kali topan ini Pak, Masya Allah. Yang kedua, batal wudhu seseorang kalau buang air besar. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diusir oleh Allah dari surga ke dunia karena memakan buah khuldi. Kemudian setelah makan buah khuldi, ternyata Nabi Adam itu merasakan perutnya sakit. Ya Allah, gimana caranya saya ya Allah mengeluarkan kotoran dari perut saya ya Allah? Tempatnya di mana ya Allah? Maaf Adam, di surga tidak ada fasilitas WC. Di surga itu sesuatu yang indah. Di surga itu sesuatu yang wangi, yang tidak bisa dikotori dengan kotoran. Karena kamu sudah melanggar. Itulah kenapa kata Allah, aku melarang kamu memakan buah khuldi. Karena ketika orang memakan buah khuldi, berarti orang itu sudah tidak akan kekal. Siapa yang makan buah khuldi akan merasakan rasa sakit perutnya sakit. Maka karena kamu sudah makan buah khuldi, kata Allah, turun kamu ke bumi. Silahkan kamu buang air besar di bumi. Sehingga itulah al-ikhwan yang menyebabkan kenapa Nabi Adam diusir ke Nabi Adam diturunkan wonten India di kaki bukit Himalaya, sehingga sekarang ditemukan jejak kaki Nabi Adam itu diyakini oleh arkeolog, oleh arkeolog, oleh ilmuwan, bahwa kaki yang besar yang menempel di kaki bukit Himalaya itu bekas kakinya Nabi Adam alaihi salam. Cuma saya tidak bisa menampakkan Pak, karena di sini sebetulnya ada. Di sini sebetulnya ada Pak. Ada di laptop saya, kapan-kapan kita ambil. Ada batunya besar sekali. Kemudian di batu itu ada bekas telapak kakinya. Pengen ningali jenengan. Pengen ningali apa boten? Nek pengen ningali perlu patusaken. Tetap nggih. Sabar. Nggih, mudah-mudahan ketemu. Mudah-mudahan ketemu sekedar pelan-pelan. Ini banyak Pak, materi banyak banget. Sekedar biar perlu balik dengan sekedar ini. Ini peninggalan Nabi Adam, peninggalan. Ini peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pedangnya, pedangnya Kanjeng Nabi. Ini namanya kopiah, sorban dan jelenti Rasulullah. Masih diabadikan. Bahkan saat rambutnya kemarin Topik penyanyi sholawat membawa rambutnya Kanjeng dititipkan. Nah ini baju besi Rasulullah. Ini betul kepanggil kapan-kapan mawon kalau kapan-kapan mawon nanti kita cari. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang kedua itu buang air besar itu bisa membatalkan wudu.
Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman, "Aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiz," atau salah seorang dari kalian kembali dari buang air besar. Kemudian yang ketiga, para jamaah, nah ini ya, buang angin. Ya, kadang-kadang ada orang yang rumongso ngentut tapi tidak bau. Kemudian tanya pada saya, "Ustaz, apakah batal wudu saya?" Kalau sampean yakin bahwa sampean betul-betul buang angin, sekalipun tidak bau, maka wudunya batal. Sebab kentut ngapunten buang angin itu tolak ukurnya apakah dia bau atau tidak. Sing penting buang angin. Mau keluar angin, keluar emas tetap batal. Jadi misalkan suatu saat ada orang yang tidak mengeluarkan kotoran, satu-satunya kotoran yang keluar dari perutnya misalkan emas, karena dia pernah mungkin cincinnya yang terbuat dari emas ketelan kemudian keluar, maka wudhunya tetap batal. Kemudian yang ketiga, yang keempat, nah ini dasarnya. Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini radhiyallahu anhu berkata, diadukan kepada Rasulullah tentang seseorang yang menyangka dirinya kentut ketika ia sedang mengerjakan sholat. Maka beliau bersabda, "Rubuk kentut, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajid rihan." Jangan ia berpaling membatalkan sholatnya sampai ia mendengar bunyi kentut tersebut dan mencium baunya, tolak ukurnya. Tapi dia yang dikunik kentut masa boten ketemu. Berhubung so ada angin itu kan sering boten lakukan, Pak. Lebu ini pun atas, Pak, ketika belum masih zaman bulu tasik mundur dia lari-lari kocok-kocok itu tuh wablek ngaus tengah dikiai, Pak. Namanya kentut niku diwadahi, pasti dia wadahi nomor niku plastik bener lho, Pak. Masya Allah, lari-lari nanti di depan kiai, dan dia pada saat itu sedang menyimak kitab. Di belakang dia lari-lari santri-santri di wonten niku, kadang-kadang di wonten niku di wonten sing dua ngantut niku dimasukkan ke dalam plastik kecil, tiba-tiba langsung di besakan di ambune searah-arah, Pak. Bahkan saya pernah dulu ketika di SMA, karena kebetulan ngapunten niki ada insiden berkenaan dengan kentut niki, Pak. Ada saya punya seorang guru saya itu guru agama, dan ternyata kiai, Pak. Kiai beliau seorang ulama, kiai punya pesantren, juga sebagai pegawai negeri ngajar agama. Saya masih SMA saat itu, masih di Sumeneb, Pak. Tiba-tiba ada salah satu teman-teman yang ngantuk, yang membuat satu kelas itu baunya tak karuan. Karena kiai ditanya secara baik-baik, "Anak-anak, siapa yang merasa ngantuk? Jujur, tolong jawab pertanyaan saya. Anak-anak yang merasa ngantuk, tolong jujur ke depan." Kiainya nggak marah. Yang merasa ngantuk ke depan. Ternyata teman-teman takut boten enten sing ngantuk. Dadak baca doa, Pak. Baca doa. Anak-anak yang merasa ngantuk, yang sampai sekarang tidak ngantuk, tolong kalau kalian tidak bisa ngantuk, tolong cepat ke rumah saya. Tunggu teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata saya punya teman, Pak, gak bisa ngantuk. Karena dia ya ngantuk, boten sekali ngantuk 3 hari 3 malam. Dia sampai datang ke rumah saya. Sajane sing ngantuk iku aku. Cuman aku wedi. Kemarin kan sudah dikasih tahu sama bapak, sama guru
ketika orang itu sedang buang angin. Kalau buang angin ya apa ya pedal. Kata guru saya, jangan menebarkan aroma busuk pada orang lain. Kalau kamu mau ngentut, kamu minta izin, nggak apa-apa sama bapak, minta izin, Pak, mohon maaf saya mau keluar sebentar karena perut saya buang angin, Pak. Kalau memang betul-betul nggak bisa buang angin karena mungkin karena sudah ingin keluar, kamu lari nggak apa-apa, setelah lari bilang sama bapak, bapak tidak akan marah asalkan ada alasannya. Sampai 3 hari Pak nggak bisa keluar. Akhirnya datang ke rumahnya minta maaf, diparingi tuyul, minum. Bismillahirrahmanirrahim, diminum Pak. Matur nuwun tak nentut. Masya Allah, immunity yang riyen nih ulama riyen nih, cat nih pun jual momen-momen ini. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mendengar penyampaian Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, berkatalah seseorang laki-laki dari Hadramaut, seperti apa hadis itu, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, angin yang keluar dari dubur kentut yang bunyi maupun yang tidak bunyi. Jadi sekalipun boten bunyi, tapi ngomong soal angin medal, nggih kudu batal. Oh gak mampu, iya aku gak ngomong soal ngentut. Pekun bebe, aku 100 loh. Saya punya nenek dulu itu, masya Allah bodoh. Nenek saking luput nih sebelum saya bodoh nih, bukan hanya masalah ngentut nih, masalah buka barang dan itu berkecualian. Kok beduk dhuwur niku nyuwun buka ya. Mana bukannya ini sudah ada maghrib tuh, dereng Mbak, dereng. Niki tasik beduk tutup maghrib nanti bagian itu gara-gara dia wong sing boten nampak. Akhirnya dicepat nih. Motor-motor niku nggih sudah khalidil adat, nggih tidak terkena beban hukum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian selanjutnya ada pun orang yang terus-menerus keluar hadas seperti menderita penyakit BCR. Ini kemarin tadi sudah kita bahas Al-Fatawa Al-Kubra Ibnu Taimiyah, atau orang yang kentut atau buang air besar terus-menerus, ia diberi tutur toharohnya tidaklah dianggap batal. Niki perkecualian bagi yang beser boten nongko-nongko, kecuali dia yang jadi imam. Sebab istihadohnya seorang wanita yang melakukan sholat tapi darah masih netes, itu sholatnya harus cepat-cepatan. Menurut ilmu fikih harus cepat-cepatan. Maka orang yang istihadah tidak boleh jadi imam, kecuali darurat. Sebab ada terus Pak, sampai saya ditanya sama seorang ustaz, bagaimana hukumnya orang yang berhubungan suami istri dalam kondisi istihadah? Kulo jawab Pak, kulo jawab. Saya jawab dengan jenengan singkat, ya gak apa-apa nih sampai kolom promoter, nggak apa-apa kan darah istihadah itu sudah darah penyakit, bukan darah haid. Yang tidak boleh itu darah haid ketika dicampuri, sebab darah haid yang bersambung dengan alat kelamin jantan, alat kelamin laki-laki, maaf, itu berbahaya. Makanya Nabi kamu ketika buyut dengan istrinya dalam kondisi istrinya haid, ada kain di depannya. Kemudian saya ditanya balik, ngapunten niki termasuk masail fikih loh niki Ustaz. Ada seorang laki-laki dan seorang wanita, di mana seorang laki-laki ini seorang pelayar Pak. Ayo, saya dicurhati, maaf namanya tidak usah saya sebutkan namanya. Kalau dicurhati Pak, seorang laki-laki Pak, pelayar, kerjanya layar, berbulan-bulan baru bisa ketemu dengan istri. Begitu ketemu sama istrinya halangan, ayo ya nopo,
kecelakaan, gitu kecelakaan. Akhirnya dia tanya pada saya, Ustaz, saya berhubungan dengan istri saya, tapi maaf, barang yang satu itu tidak saya masukkan, Ustaz. Hanya sekedar melepas rindu saya saja kepada istri saya. Maaf, ini bukan sesuatu yang vulgar, ini ilmu, Pak. Saya ini kangen sama istri saya, Ustaz. Saya berbulan-bulan tidak ketemu dengan istri saya. Tiba-tiba ketika ketemu dengan istri saya kangen. Akhirnya untuk melepas rindu itu, ini sarjana gak boleh dirumunin detik ini, Pak. Barang sing setunggal itu, ya mohon maaf tidak dimasukkan. Gimana ya kalau caranya, pokoknya gak boleh dimasukkan. Sebab itu haram hukumnya, gak boleh. Dan orang yang melakukan itu menurut Imam Malik kena denda. Kena denda, Pak. Kena denda. Dendanya berapa dirham begitu. Jadi di samping taubat dia harus didenda, dia harus berinfak untuk menghilangkan diri dari dosa mengumpuli istrinya dalam keadaan halal. Nah, kalau udah seperti itu, saya mengatakan asalkan, sekali lagi, asalkan, maaf, ini ngambul berarti. Ini saya pernah konsultasi. Kalau barang yang depan ini tidak bersentuhan, yang bersentuhan cuma barang belakangnya. Ini depan, ini anaknya bawa kanan. Yang depan ini tidak bersentuhan, tapi yang bersentuhan belakangnya toh hanya untuk melepas itu. Maka sebagian ulama memperbolehkan. Yang tidak boleh depan. Kalau sudah depan, aku tidak kuat imannya, suwi-suwi dilebokno, itu yang bikin dosa. Sekalipun bojo-bojo nih, terus. Makanya nih, boten karena itu sebaiknya tetap pakai sarung. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, niki masuk sudah ke masa Idul Fitri. Yang keempat, namun niki kebanyakan orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat ternyata di masjid dalam keadaan tertidur oleh panggungan masjid yang tunggu. Akhirnya ya Allah. Terus bagaimana? Imam Syafi'i mengatakan orang yang tidur dalam keadaan sender itu hilang akalnya, masih belum sempurna. Sehingga menurut Imam Syafi'i, orang yang tertidur dalam keadaan sender tidak sampai membatalkan wudhunya dengan catatan orang milau. Makanya saya mengatakan bagi yang tertidur, jangan amburiye sebelah ini. Kalau misalkan di sini tidak ada bau, maaf, berarti tidak usah wudhu. Tapi kalau sudah ada baunya, berarti bajunya najis. Lalu di mana sholatnya? Makanya jangan tidur. Orang masjid kok seturu. Dan ini survei loh Pak, tahun 2008 bulan April, 100 masjid di Surabaya disurvei pelaksanaan sholat Jumat. Ternyata 55% orang yang mendengarkan khutbah saat khotib mengumandangkan khutbahnya, ternyata 100 masjid itu 55% turun tertidur. Ya Allah. Nah, kalau sudah tidur seperti ini, dibatal, Pak. Kalau sudah seperti ini, hilang betul akalnya, sudah batal. Ini kalau dengan ngetan di boten, sing penting boten ngetan. Itu yang dikatakan tidur lelap yang tidak menyisakan daya ingat. Karena menurut Imam Syafi'i, orang yang tidur dalam keadaan senden, maka itu daya ingatnya masih normal, setengah hilang, setengah tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh kami jika dalam perjalanan untuk tidak melepas sepatu kami selama 3 hari 3 malam
sebab belum air kecil, air besar maupun tidur, kecuali karena junub. Bagi orang yang musafir cukup bawa kakinya dibersihkan. Tapi kalau bagi saya pribadi, kalau saya tetap saya lepas. Apa sih cuma melepas itu aja, kok nanti bisa dipakai lagi. Tapi ini hanya sekedar rukhsah keringanan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pun pelan-pelan nanti kita langsung masuk ke sholat. Ini pelan-pelan masuk ke sholat. Ini masih wudu. Ini wudunya terus Pak. Ini saya ambil dari berbagai versi. Karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantadhiruna al-isya'a al-akhirah hatta takhfiqa ru'usuhum summa yusalluna wa la yatawadda'una. Adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa Nabi menunggu sholat Isya hingga kepala mereka tertunduk, kemudian mereka sholat tanpa berwudu. Ini datang. Tapi awalnya gak melumah, gak kita melumah, hanya sekedar kita. Gimana orang? Karena separuh bertunduk itu. Tapi ini jenengan netan loh, yuk batal. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini ilustrasi nih. Batal wujud yang kelima ini khusus untuk ibu-ibu, bapak-bapak orang oleh. Berarti nih orang lanang gak sembahyang, niku ngentah kendaraan. Sebab ibu-ibu niku wonten diskonnya apa? Ustaz bisa keluar darah dan nifas niku membatalkan wudu. Cuma ini kita akan bahas Pak lebih lanjut kawan-kawan nih. Bagaimana caranya kalau kalian dengan menjaga head itu, sebab kadang-kadang orang yang sudah ada tanggalannya suci dan awal tanggalannya ketika dia negara head itu harus dicatat tanggal 3 setiap bulan, tanggal 3 mesti suci dan 10 catat nih. Sebab kalau tidak dicatat tanggal 3 dan 10 tiba-tiba dia dalam kondisi bersih sampai duhur yogaan, terus sampai asar yogaan, terus maghrib terus duhur sama asar gak dilakoni sholat itu. Bagaimana dengan orang yang kerja di kantoran, dia gak peduli, minta izin mandi janabah di kantor, ya nopo jam sudah bersih. Gimana caranya Ustaz? Cari dirjah di zaman Rasul itu, dirjah kapas. Orang-orang di zaman Rasul itu tanyanya kepada Siti Aisyah dengan membawa tas, di mana tas itu isinya adalah dirjah, isinya kapas. Di mana kapas itu sudah dioleskan ke kemaluannya, kemudian beraneka ragam warna. Diceritakan kepada Siti Aisyah, ya Rasulullah, Aisyah, kalau seperti ini warnanya, bolehkah kami sholat? Belum, karena itu belum putih. Yang boleh sholat adalah, yang boleh sholat ketika orang itu darahnya seperti ingus putih Pak. Silahkan cepat-cepat mandi janabah, kemudian sholat. Jam 11 sobat dereng atus duhur gak sholat, asar gak sholat, jam 5 kita cangkriyo baru mandi janabah, maghrib baru sholat, duhur asar gak dilakoni. Hati-hati para jemaah yang dimuliakan oleh Allah pun. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, bila wanita menderita istihadah ingin berwudu untuk sholat, hendaklah ia mencuci terlebih dahulu kemaluannya dari bekas darah dan menahan keluarnya darah dengan kain. Nah, saat ini kita mau soft tekan, ini dia lah boleh tekan. Makanya saat ini kontroversi Pak, kontroversi dalam masalah Idul Fitri, seorang wanita yang di zaman Rasulullah itu ketika dia maka dilarang masuk
ke masjid nopo dikhawatirkan tes. Pertanyaannya adalah bagaimana sekarang kalau sudah ada softtek? Sementara ada pengajian dari pengajian yang diadakan di masjid dan wanita itu sudah menggunakan softtek. Ketika pengen melumut di pengajian dalam kondisi seperti itu, apa tidak boleh masuk ke dalam masjid? Kalau saya mengatakan silakan masuk, tapi di luar, jangan dimasuk di dalamnya, silakan di emperannya saja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini tentang orang yang keluar darah haid atau istihadah. Bila ia menderita istihadah, ketika ini wudu, maka kemaluannya harus dibersihkan terlebih dahulu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pun kita lanjut. Nah, yang ke-6, keluar wadi. Niki perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Ibnu Abbas mengatakan al-maniyyu wal madiyyu wal wadyu ammal maniyyu fa huwa alladhi minhu al-ghusl wa ammal wadyu wal madiyyu fa qala irsil dhakaraka aw madakiraka wa tawadda wudu'aka lis-salati. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi mengenai mani, mati dan wadi. Adapun mani maka diharuskan untuk mandi, sedangkan wadi dan mati Ibnu Abbas mengatakan cucilah kemaluanmu lantas berwuduklah sebagaimana wudukmu untuk sholat, kecuali mani. Terus perbedaan itu seperti Pak. Biasanya ngapunten nggih, biasanya nikmati niku mentare ketika kula panjenengan berfantasi, kemudian berfantasi tentang sesuatu yang indah sehingga niku kecet-kecet kemudian mentar. Ini bahasa saya nggih latar belakangi dengan kecet-kecet. Niki nomor niki mandi dengan wadi niku tanpa kejat-kejat, lamun titik wonten mawon sing boten-boten niku kadang-kadang medal, tapi boten sampai kejat-kejat, boten lupa. Oke, jenengan atos-atos. Makanya hati-hati kalau sampai keluar mandi karena dulu kali jenengan berfantasi karena film sesuatu, mohon maaf, itu segera mandi janabah. Ada dulu ketika saya masih ngajar ngaji Pak, kulo punya murid ngaji datang ke rumah saya. Ya orang ini polos banget, Ustaz kulo pada ngaji, Ustaz unggih niku pada ngaji, buka Qurannya, ketika dibuka Qurannya dia saja Ustaz, ngapunten Ustaz kulo sube, wau dalu kulo tidur kami istri kulo Ustaz, terus kulo dereng sempat mandi janabah, akhirnya kulo kepen mansur Pak, sudah pulang dulu, mandi janabah dulu, baru nanti kesini lagi untuk ngaji. Saya tanya, terus ya apa sampai sholat subuh? Dereng sholat Ustaz sampai saat ini dulu. Nih lupa saat ini. Makanya ya Allah, atos calon pengantin itu sebelum nikah kalau bisa datanglah kepada seorang ustaz, datanglah kepada seorang kiai untuk minta bimbingan dulu, kecuali memang dia itu memang keluar dari pesantren. Kalau di Malaysia dan Singapura niku wonten briefing Pak, briefing niku wonten seperti kursus kursus bekal untuk calon mempelai, diajari Pak bagaimana tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, diajari toharoh, diajari wudhu, diajari sholat, diajari bagaimana hak-hak suami dan istri. Ada ujiannya Pak, dan itu 1 bulan namanya kursus niku. Setelah di kursus lulus baru mengajukan ke KUA untuk dinikahkan. Tanpa surat itu, kursus itu bahwa tidak berhak untuk menikahkan. Mereka boten nenten Pak.
Sehingga seorang yang ingin berumah tangga, sebelum berumah tangga dia sudah tahu ilmunya, Pak. Dan tidak mudah untuk mengucapkan kata-kata taklah, karena sudah tahu ilmunya. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah tinggal 2 lagi. Nah, yang ketujuh, keluar mati. Keluar mati niki, sebagian ulama juga mengatakan bahwa bertaruhnya. Nanti di Abi Thalib berkata, aku seorang yang banyak mengeluarkan mati, namun aku malu untuk bertanya langsung kepada Rasulullah karena keberadaan putrinya Fatimah radhiyallahu anha yang menjadi istriku. Maka aku pun meminta Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu untuk menanyakan kepada Rasulullah. Beliau menjawab, apa jawab Rasul? Yaghsilu dzakarahu wa yatawaddu, hendaklah dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Artinya wudunya bisa menjadi jadi medal itu tadi ini. Nah, nanti leket nanti segera wudu nanti manggut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ke-8 kalau ini jelas, Pak, tidak hanya sekedar batal nih. Kalau yang ke-8 ini yang terakhir, ya. Kalau yang ke-8 ini di samping kulo kali jenengan wudu, sakte dari wudu kulo kali jenengan dia harus mandi mandi junub. Oke, tentang bagaimana nanti mandi junub, insya Allah minggu depan kita akan sambung kembali. Kemudian yang ke-8 ini dalilnya ada yang mengatakan bahwa mani itu najis seperti Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah biasa mencuci bekas mani pada pakaiannya, kemudian beliau keluar untuk melaksanakan sholat dengan pakaian tersebut. Aku pun melihat pada pakaian beliau bekas dari mani dan yang dicuci tadi. Jadi ada sebagian memang ulama yang mengatakan bahwa mani itu adalah najis, walaupun jumhur ulama sepakat bahwa mani itu suci. Hanya saja ketika keluar wudunya tetap batal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang paling akhir. Ulama yang menganggap bahwa mani itu suci adalah Imam Asy-Syafi'i, Daud Al-Zahiri, dan salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pendapatnya, Pak. Jadi kalau kalian dengan, nah ini masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian yang ke-9, ternyata ke-9 ada. Kalau ini jelas, Pak. Yang ke-9 yang bersama itu bisa membatalkan wudu. Idza jalasa baina syu'abiha al-arba'ah thumma jahadaha faqad wajib al-ghusl. Apabila seorang suami telah duduk di antara 4 cabang istrinya, kemudian dia bersungguh-sungguh padanya menggauli istrinya, maka sungguh telah wajib baginya untuk mandi janabah. Kemudian ada tanda-tanda di sini, Pak. Namun tadi wa illam yujzim, sekalipun ia tidak telat, tapi sudah terjadi, sekalipun derek medal mani, nggih tetap wudu'e batal. Pun ini insya Allah minggu depan kita sambung kembali. Ini kita sekuatah ini ternyata. Baik, ada pertanyaan sebelum kita. Nah ini tentang perselisihan tentang batal wudu yang diperselisihkan menyentuh wanita. Insya Allah kita akan sambung pada 2 minggu yang akan datang. Baik, sambung. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.